Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Perjamuan kudus itu yang diminum apa? Anggur. Itu bagaimana itu bertolak belakang dengan ini tadi Muhammad 10 ayat 9? Itu dia, hal-hal seperti itulah yang kita masih sebenarnya referensinya kenapa bisa sampai ada perjamuan kudus itu kan karena kita mengikuti perjamuan terakhir Yesus ya sebelum dia akan disalibkan itu ada perjamuan kudus terakhir minum tubuh dan darah kan minum tubuh dan darah seperti begitu. Konsep ini sebenarnya sampai hari ini jujur saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti secara penuhnya kenapa kita harus. Tapi sesuai dengan ajaran yang saya sudah ditempa selama ini, kita harus meminum darah Yesus itu supaya kita mendapatkan penebusan. Jadi peminuman anggur itu diibaratkan metafora adalah darah Yesus dan roti itu adalah tubuh Yesus. Dengan kita memakan anggur, meminum anggur dan memakan roti hosti itu, dosa kita terhapuskan. Itu kenapa ada gereja yang meyakini bahwa jika kita meminumnya setiap minggu, dosa kita akan lebih cepat dihapuskan. Dimana menurut saya it doesn't make sense at all. Tidak ada namanya seperti begitu. Roti itu hanya roti, anggur itu hanya anggur. Jika kita bahkan menurut saya, ini saya tidak tahu apakah bertentangan dengan Alkitab atau tidak, tapi menurut saya itu cukup berhala karena kita mengkuduskan sesuatu yang secara nyatanya itu harusnya tidak boleh dikuduskan. Kita tidak boleh menyembah barang itu, betul? Kita dilarang menyembah berhala. Ada hukum Taurat ya, tidak kita boleh menyembah berhala. Tapi dengan kita mengangkat anggur itu saja, terus kita mengucapkan doa. Dan doa itu doa yang seperti kalau di Muslim seperti saya syahadat ya. Itu adalah doa yang paling penting. Core dari dalam setelah khotbah itu jika ada perjamuan kudus itu possess higher stand on it. Doanya pengakuan iman rasuli. Doanya itu beda-beda. Tapi pengakuan utamanya adalah kita mengaku ini adalah tubuh Yesus dan ini adalah darah Yesus. Dengan ini dosa kita tertebus. Dan sisa-sisanya biasanya ada penambahan untuk menyembuhkan penyakit kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang sebelumnya dan juga untuk mengkuduskan hidup kita. Nah, hal begitu menurut saya jika kita benar-benar coba dipikirkan baik-baik, kita itu sudah dilarang untuk menyembah berhala. Kita harus hanya fokus untuk percaya kepada Tuhan dan kepada Yesus, betul? Sesuai dengan diajarkan dan kepada Roh Kudus. 3 sektor ini. Terus kenapa tubuh dan darah Yesus kita juga harus angkat dan sampai kita memujahnya seperti begitu itu tidak logically itu tidak masuk akal. Itu akan mengajarkan orang untuk mempercayai barang mati bisa dijadikan mukjizat. Itu berbahaya menurut saya. Itu adalah sistem di mana kalau misalnya saya belajar dari dan mungkin ini karena saya juga belajar sebagai translator, saya juga belajar sebagai asisten perusahaan-perusahaan ya. Itu adalah part of mind brainwashing. Itu adalah brainwashing yang berbahaya yang akan membuat orang mungkin pengajaran gerejanya betul saat awalnya mungkin penetapan ketuhanannya itu cukup jelas, tapi karena dia mengikuti liturgi seperti itu lama-lama dia akan mentuhankan anggur dan roti. Dan itu terjadi happen in a lot of place. Dan itulah dimana bahkan liturgi Kristen yang sangat penting saja perlu kita pertanyakan. Kenapa? Contoh. Kenapa ini punya anggur bisa menebus dosa kita? Apa penjelasannya? Apa explanationnya? Apa hubungannya? Betul. Kan? Dan kenapa mesti anggur? Betul? Kenapa tidak sesuatu yang lain? Air putih atau air apa? Kan? Karena Tuhan kan bisa mengubah air putih menjadi anggur. Kemudian kan Yesus kan sudah disalib. Betul. Kenapa kita mesti minumnya kembali? Betul. Nah, itu anggur. Nah, kalau misalnya anggur itu kalau menurut saya masih ada sedikit logisnya karena Tuhan Yesus masih berdarah-darah di kayu salib. Roti itu untuk apa? Itu apa lagi? Itu bagian dari tubuh Yesus. Dan sakramental itu tuh menurut itu sedikit berbahaya karena dia itu sedikit menyerupai paganisme.
Paganisme di mana kita itu memakan part of body, di mana kita mempercayai itu tubuh dari manusia. Karena saat Yesus disalib itu posisinya Yesus adalah manusia, 100% manusia, 100% Tuhan dikatakan, betul? Nah, itu kenapa? Kenapa kita harus melakukan hal itu, dengan kita harus percaya, dan kenapa tiba-tiba dosa itu kan adalah sebuah kesalahan yang kita lakukan dengan sadar, betul kan? Kenapa bisa ditebuskan hanya dengan suatu barang mati? Iya. Berarti kita melakukan penyembahan berhala dong. Iya, iya. Karena secara nyatanya lah, bahkan di dunia ini, jika kita berbuat salah kepada orang lain, penebusan kita harusnya kita meminta maaf dan kita merepair kembali apa yang mesti kita lakukan supaya perbaikan kita ini bisa menyeimbangi kesalahan kita. Barulah bisa diterima maafnya. Karena begini, kita memohon maaf seperti penebusan dosa itu kan kita memohon meminta maaf, memohon ampun kepada Tuhan kita, bahwa kita makhluk yang we are not a perfect creature, kita bisa bersalah. Tapi masalah permohonan diterima atau tidak adalah hak Tuhan, bukan hak manusia untuk menentukan. Terutama bukan hak manusia untuk menggunakan dead things, di mana itu benda mati, hanya makanan dan minuman. Terus kita tertebus. Enak dong. Berarti nggak apa-apa misalnya kita melakukan 100 dosa, berarti kita minum 100 gelas anggur gitu. Sepakat. Itu tidak masuk akal sama sekali. Dan itu berbahaya menurut saya. Berbahaya untuk mentalitas orang, berbahaya untuk keimanannya juga.